Malam pun tiba, pasukan Babylon mendatangi rumah Jinman untuk menangkapnya, sekaligus merebut kembali perangkat yang sudah dicuri. Sedangkan Jinman CS mengawasi dari kejauhan. Tak lama, si robot anjing menemukan jalan rahasia yang ada di kamar mandi. Saat si robot menelusuri tempat tersebut, tiba-tiba setelah itu, Jinman menemui Jian untuk memberinya pengertian akan situasinya saat ini, tetapi Jian sangat kecewa kepada pamannya karena sedari awal ia sudah dibohongi. Alhasil, Jian pun meminta kepada pamannya untuk pergi ke tempat yang jauh agar bisa menenangkan diri. Yang karena Jinman tidak bisa melarangnya pergi, ia pun memberikan sepucuk pistol dan juga identitas baru untuk Jian agar ia bisa hidup tenang di tempat yang baru. 정지한, 이제부터 넌 스스로 살아남아야 해. Sebelum pergi, Jian bertemu dengan teman Jinman. Ia memberikan ponsel dan juga beberapa peralatan lain yang ada di dalam tas. Kalau Jian sedang mengalami situasi darurat. Dengan ponsel tersebut, Jian bisa langsung menghubunginya. 잘 지내. 1 tahun kemudian, disinilah Jian sekarang berada di sebuah pulau kecil bernama Hanam. Diketahui, Jian mengalami trauma pasca kejadian yang ada di rumahnya dulu. Ia seringkali melihat penampakan seorang pria yang mati dibunuh oleh pasien di rumahnya waktu itu. Ketika Jian sedang cuci tangan, pria tersebut muncul di dekat pintu dan... Kini Jian bekerja sebagai pembuat bubu lipat alias perangkap ikan. Tiba-tiba seorang ibu-ibu memarahinya karena Jian dianggap bekerja terlalu cepat, padahal mereka bekerja dibayar per jam. Si ibu menegaskan kepada Jian untuk mengerjakannya secara pelan-pelan saja. Tetapi Jian tetap dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dan segera pergi dari sana. 가보겠습니다. 근데 정이 안 간다, 정이. Perkenalkan, ia adalah Wujin, seorang kurir sekaligus nelayan. Setelah mendatangi para ibu-ibu, Wujin kembali mengantar pesanan sekaligus mampir ke rumah Jian. Karena salah satu ibu-ibu tadi menitipkan makanan kepadanya. Sesampainya di rumah Jian, tiba-tiba terdengar suara teriakan Jian dari dalam. Sontak Wujin pun masuk dengan cara menaiki pagar, sehingga inilah yang terjadi. Ya, Jian yang mendengar keributan di luar pun segera memeriksa, yang ternyata itu adalah Wujin yang baru saja terkena jebakan miliknya. Wujin menjelaskan kedatangannya kemari hanya ingin mengantarkan makanan. Karena Jian merasa tidak ada hal yang mencurigakan, ia pun segera melepaskan jebakan tersebut. Dan Wujin pun segera pergi dari sana. 제가 막 이렇게 함부로 들어오면 안 되는 긴데. Beralih ke tempat lain, terlihat ada dua pengacara Babylon ingin melakukan pertemuan dengan Jinman, membahas tentang negosiasi dengan Babylon agar mau berdamai. Tetapi Jinman membatalkan pertemuan tersebut karena ada beberapa pasukan Babylon yang juga ikut mengawasi pertemuan tersebut. Si pengacara mengaku tidak tahu menahu soal mereka, yang karena pertemuan tersebut dibatalkan, mereka pun segera kembali ke kantor. Ketika mereka ingin masuk ke mobil, si pengacara meminta rekannya untuk pulang sendiri saja dengan alasan ingin mencuci mobil terlebih dahulu. Dan tiba-tiba 가시죠. sesampainya di tempat pencucian mobil, si pengacara bertanya kepada Jinman, apa yang kau inginkan dari negosiasi ini? Jinman pun menjawab bahwa ia hanya ingin berdamai dengan Babylon. Jangan menyerang siapapun yang terlibat dengannya, apalagi sampai menyakiti Jian. Dan jika Babylon sudah dipastikan menjalankan persyaratan tersebut, Jinman akan mengembalikan server yang berisi data seluruh rahasia Babylon. Tetapi jika tidak, Jinman akan menyebarkan seluruh data-data yang ada di server tersebut. 이게 제 협상 조건입니다. 지켜보겠습니다.
일단은 Sekarang kita diperkenalkan dengan seorang pemimpin Babylon cabang Asia Timur bernama Jin Kusanagi. Kedatangan ia kemari adalah ingin mengambil alih tempat ini karena si ketua dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama, dan tak lama Bali muncul dengan cara menghajar para penjaga di depan pintu. 간조 됐기다. 이 새끼들 뭐야? 내가 온 거야. Saat si ketua pulang ke rumah, terlihat ada seseorang yang mengikutinya. Ketika si ketua masuk ke dalam lift sambil teleponan dengan cucunya, muncul pria tersebut yang juga ikut naik lift. Si ketua pun langsung mengetahui orang tersebut adalah suruhan Babylon, dan ketika si ketua selesai teleponan dengan cucunya, tiba-tiba pria tersebut langsung menyerangnya, sehingga seorang satpam yang melihat kejadian itu lewat CCTV pun segera menelpon polisi untuk memberitahu bahwa baru saja terjadi pembunuhan di dalam lift. Tetapi kembali kepada Jian, terlihat ia sedang berada di dermaga karena ingin pergi ke kota untuk memperbaiki ponselnya yang rusak. Sesampainya di kota dan setelah selesai memperbaiki ponselnya, Jian melihat seorang pria yang agak mencurigakan di dalam bis. Sempat mengabaikan hal itu, Jian pun mampir ke warung Thailand untuk makan dan ya, pria tersebut kembali muncul, yang karena Jian merasa pria tersebut mencurigakan, ia pun dengan cepat pergi dari warung tersebut, dan terlihat si pria juga berjalan mengikuti Jian dari belakang. Ketika Jian memancingnya ke tempat yang sepi, inilah yang ia lakukan. 너 뭐야? 왜 쫓아와? 핸드폰 두고 갔어요. Tak hanya itu saja, Jian kembali berhalusinasi dengan melihat arwah seorang pria yang pernah dibunuh oleh Pasin, dan si arwah berkata seperti ini kepada Jian. 지 삼촌 닮아갖고 스카웃에서 데려다 쓰고 싶다고. 꺼져. Saat Jian ingin pulang, ternyata sudah tidak ada lagi kapal yang menuju Pulau Hanam dikarenakan cuaca yang cukup buruk. Karena terpaksa, Jian pun menghubungi Wujin untuk menjemputnya pulang. Saat di kapal, Jian dan Wujin sempat mengobrol singkat sampai akhirnya penjaga pantai menyuruhnya untuk berhenti karena ingin melakukan pemeriksaan. Terlihat Wujin sangat panik karena penjaga pantai ingin memeriksa kapalnya. Ketika Wujin mengangkat barang dari bawah kapalnya dan ingin membuangnya ke laut, tiba-tiba ia menjatuhkan barang tersebut, sehingga ya, ternyata itu adalah Chilsung yang baru saja mengirim pesan kepada Wujin. Saat mereka sibuk membahas masalah server Babylon, datang salah satu rekannya yang memberitahu bahwa Jian menjadi buronan nomor 1. 너 왜 그래?